Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang, yang saya hormati para peserta musyawarah PBPSI Sulawesi Tenggara. Alhamdulillahillazi lahu mulku samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama pimpinan sidang beserta peserta hadirin sekalian, saya ingin mengajak semoga kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, sebab atas perkenaannya lah kita pada malam hari ini bisa bersilaturahmi antara satu sama lain di tempat insya Allah mudah-mudahan penuh dengan berkah. Salam dan salawat semoga kita selalu lantunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kelak kita diberi syafaat dan mudah-mudahan pula kita termasuk bagian dari umatnya sampai di akhir zaman nanti. Pimpinan sidang serta hadirin peserta musyawarah PBPSI yang saya hormati, pertama-tama mungkin saya berterima kasih atas perkenaannya semua, mau menitipkan amanahnya kepada saya untuk memimpin PBPSI ini periode 2022-2026. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu sekalian, saya bisa mengemban amanah itu dengan baik. Tapi tentu amanah itu bisa saya tunaikan kalaulah sebagaimana apa yang disampaikan tadi, kita semua berkolaborasi bersama. Saya lihat tadi profilnya, apa yang disampaikan tadi, ada senior saya tadi di HMI, ada dari Pak Polisi kita. Jadi sebenarnya keberagaman inilah yang kalau kita kolaborasikan dengan baik, maka tentu PBPSI Sulawesi Tenggara saya meyakini akan lebih maju dan lebih berkembang ke depan. Pertama-tama mungkin Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Terus selanjutnya adalah bahwa kalau kita ingin memajukan perpolian di Sulawesi Tenggara, kalau ditanya apa sih visi misinya Saudara Bahtera untuk memimpin dan memajukan PBPSI periode 2022-2026 yang akan datang, tentu itu bisa kita lewati semuanya kalau yang pertama harus konsolidasi organisasi dengan baik di semua kepengurusan di tingkat kabupaten kota. Harus betul-betul kita maksimalkan dulu, baru kemudian kita menyusun program kerja dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan ke depan. Kalau kita bicara soal langkah-langkah dan program-program yang harus kita lakukan ke depan, kalau konsolidasi organisasi kita berjalan dengan baik, berjalan dengan efektif di semua kabupaten kota, maka tentu itu adalah langkah awal bagaimana kita melakukan secara simultan sehingga seluruh kegiatan-kegiatan di kabupaten kota dapat kita hidupkan kembali. Yang berikutnya adalah kalau kita bicara soal pengembangan dunia perpolian, saya melihat begini, kadang-kadang kita punya atlet-atlet itu kan luar biasa prestasinya, tetapi kalau juga kita tidak melakukan pembinaan dengan baik, kita tidak memberi supporting, kita tidak memberi dukungan yang maksimal kepada mereka, maka sia-sia saja kerja-kerja keras mereka untuk bagaimana membuat prestasi-prestasi di dunia perpolian kita, terkhusus di Sulawesi Tenggara ini. Karena mereka juga perlu penghargaan yang tinggi kalau mereka melakukan atau ada prestasi yang mereka lakukan. Yang berikutnya mungkin saya ingin menyampaikan bahwa begini, kalau tadi konsolidasi organisasi kita berjalan dengan baik, pembinaan kita lakukan dengan baik, nah maka akan lebih mudah kita melakukan event-event ke depan. Karena kalau terkonsolidasi dengan baik, tentu program-program kerja yang kita bisa lakukan ke depan sangat mudah, pasti sangat gampang. Kalau konsolidasi organisasi kita bagus, terus pembinaan kita lakukan dengan supporting yang
harus kita mungkin agak berlebih sedikit. Saya pikir kita tidak kalah dengan cabur-cabur olahraga yang lain di Sulawesi Tenggara ini, dan saya meyakini betul dengan berbagai latar belakang, ada dari dunia perbankan, ada dari Pak Polisi kita, ada anggota DPRD kabupaten, ada teman-teman yang lain semua. Saya meyakini itu bahwa kolaborasi ini akan lebih apik kita lakukan ke depan sehingga bisa memajukan portfolian. Terus selanjutnya mungkin kalau saya tadi diberi amanah, mungkin nanti karena saya ini kan berada di Komisi 11, tentu saya akan memaksimalkan betul mitra kerja saya, terutama kalau saya di 11 itu saya bagian keuangan dan perbankan. Ini harus kita dorong, mungkin harus kita libatkan mereka untuk memberi support yang penuh agar dunia perpolian kita di Sulawesi Tenggara ini, PBVSI Sultra ini bisa lebih maju dan bisa lebih berkembang. Saya akan memaksimalkan resource yang saya punya. Walaupun misalnya saya orang partai, saya tidak akan mengkait-kaitkan bahwa kegiatan-kegiatan politik itu harus dipisahkan dengan dunia olahraga. Supaya apa? Supaya kita maksimal. Jangan karena misalnya saya anggota DPR RI, orang partai, terus kemudian jangan-jangan mau dibawa ke urusan-urusan politik. Saya di forum ini menggarisbawahi bahwa ini tidak ada kaitannya dengan partai politik. Dan kalau ada misalnya nanti teman-teman kita dari partai politik lain, dari partai politik manapun, tidak jadi masalah kita ajak bergabung di sini demi untuk kemajuan PBVSI Sulawesi Tenggara di masa yang akan datang. Jadi siapapun yang mau bergabung nanti kita harus mengajak mereka, karena kalau potensi semua kita gabungkan dalam rangka berkolaborasi tadi, pasti kemajuan dan perkembangan dunia perpolian kita di Sulawesi Tenggara bisa lebih cepat. Karena kenapa Bapak Ibu sekalian, kita ini kadang-kadang sebenarnya semangat kita bagus, tetapi kalau juga tidak dikerjasamakan dengan baik, maka itu juga tidak bisa terjadi percepatan untuk perkembangan dunia perpolian kita. Nah, semuanya tadi beragam latar belakang yang berbeda-beda ini kita bisa satukan potensi itu, terus kemudian tentu tidak lain tidak bukan hanya demi terwujudnya bagaimana PBVSI Sulawesi Tenggara bisa lebih maju dan bisa lebih berkembang. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Yang pertama tadi soal konsolidasi organisasi, yang kedua bagaimana membuat efektivitas kerja-kerja kita ke depan, potensi-potensi yang kita miliki semua ini bisa kita kolaborasikan bersama. Siapapun yang mau terlibat untuk memajukan dunia perpolian, apakah itu orang perbankan, orang partai politik atau organisasi manapun, kita tidak membeda-bedakan. Walaupun tadi ada senior saya bahwa saya dari HMI, soal perpolian ini bahwa semua potensi kita ajak bersama. Bahwa kebetulan saja saya dari HMI, pimpinan sidang juga tadi dari HMI, ada dari Konhabe tadi dari HMI, itu tidak janjian sebenarnya untuk aktif di PBVSI, tapi murni secara kebetulan semuanya. Tapi siapapun yang mau bergabung nanti kita akan ajak mereka demi terwujudnya bagaimana dunia perpolian di Sulawesi Tenggara bisa lebih maju dan lebih berkembang. Begitu kira-kira pimpinan sidang, para hadirin semua, peserta musyawarah PBVSI Sulawesi Tenggara yang bisa saya sampaikan. Terus yang terakhir mungkin jangan sungkan-sungkan untuk berkomunikasi, karena saya ini hampir mungkin kecuali saya tidur terus kemudian saya tidak balas baik telepon ataupun WA siapapun yang WA dan menelpon saya. Jadi saya 24 jam kecuali tertidur, berarti kalau saya nggak balas WA pasti saya dalam kondisi tidur. Apakah itu kadang-kadang kan saya mengefektifkan waktu karena memang ini agak-agak padat ini, apalagi tahun 2023 menuju 2024, saya berencana nanti lagi mungkin maju lagi, jadi itu yang membuat saya lebih banyak aktivitas. Tetapi bukan berarti begitu memimpin PBVSI Sulawesi Tenggara ini saya akan mengabaikan begitu saja. Insya Allah saya juga akan mengabdikan diri demi kemajuan perpolian di Sulawesi Tenggara. Kira-kira begitu pimpinan sidang, para hadirin semua ya. Alamat di Sulawesi Tenggara sudah di Golfing, tapi alamat di Jakarta. Dia sudah pernah datang di rumah saya di Jakarta, saya di rumah dinas di Kalibata.
Jadi kalau ada yang ke Jakarta boleh mampir atau bisa ke kantor juga di DPR setiap saat. Saya kantornya di DPR hampir setiap hari, mungkin tak 20 orang, mulai dari pagi sampai malam habis maghrib. Saya selalu menerima tamu kalau di Jakarta, karena sebagaimana tadi yang disampaikan senior kita ini, saya lahir dari aktivis. Jadi semua, apakah itu HMI, apakah itu Hikmah Budi, apakah itu PMKRI, mau yang Kristennya, mau yang Islamnya, semuanya ngumpul karena kita kan aktivis itu ada namanya kelompok Cipayung. Jadi ada HMI-nya, ada PMI-nya, ada GMNI-nya, ada PMKRI-nya, ada Hikmah Budinya, semuanya berkumpul. Jadi saya menganggap mereka bahwa mereka adalah adik-adik saya semua. Jadi saya senang setiap hari berkumpul dimanapun. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan pimpinan sidang, para hadirin semua, senior-senior ya. Sebelum berakhir ada beberapa hal mungkin yang saya akan sampaikan juga, mumpung Pak Ketua masih ada di sini. Baik. Terima kasih Pak Ketua Umum yang terpilih Pak Mahtra. Nama saya Laure Izar dari Kepengurusan PBFSI Kabupaten Konawe Kepulauan. Ya, terima kasih telah memaparkan visi misi yang sudah disampaikan. Tapi ada beberapa hal yang mungkin yang saya ingin dengar dan teman-teman ingin dengar juga, Pak. Kalau saya berbicara tentang tadi Bapak sudah berbicara tentang kepengurusan, buat saya sudah oke. Terkait masalah konsolidasi organisasi, memang kita butuh itu. Tapi ada beberapa PR yang memang sampai sekarang itu, dari saya duduk di kepengurusan sampai sekarang itu, yang perlu kita saya mau dengar dari Pak Ketua sendiri, yaitu satu, kita di PBBS ini sudah hampir 3 periode lah saya jadi kepengurusan itu. Di Pemprov itu sampai sekarang sekretariat itu tidak ada, itu satu. Jadi mungkin saya pikir mudah-mudahan dengan terpilihnya Bapak bisa memberikan solusi-solusi. Terus kedua, kebetulan Bapak juga di bagian Banggar Keuangan di kita di Kota Kendari ini sampai sekarang kita belum punya gedung olahraga. Itu gol. Nah, terkait pembinaan prestasi, kalau kita berbicara tentang kegiatan di luar dari Kota Kendari itu, hampir semua kegiatan itu di pelaksanaan kegiatan itu dilaksanakan di gedung olahraga. Jadi bagaimana kita mau bisa bagus sementara pertandingannya di gedung olahraga, sementara kita di luar kota. Mungkin itu yang saya. PR lagi Bapak, salah satunya yaitu kita di Prapon itu sampai sekarang kita belum berbicara banyak. PR Bapak juga mungkin mudah-mudahan di kepengurusan kita ini kita tidak perlu, tidak usah kita bicara PON dulu, kita tidak usah berbicara terkait, paling tidak kepengurusannya ke depan mungkin kita sudah bicara di Prapon, tidak perlu harus satu, atau minimal kita sudah bisa masuk di panel. Mungkin itu saja Pak yang menjadi PR mungkin ke depannya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Saya pikir kalau soal sekretariat ini kewajiban, karena organisasi pasti tidak akan maksimal kalau tidak ada tempat berkumpul. Karena syarat organisasi modern itu kan harus ada sekretariat. Apalagi ini menyangkut soal perpolian. Saya pikir insya Allah kalau soal sekretariat nanti tinggal setelah mungkin ini kita akan carilah sekretariat supaya ada tempat mengumpul, karena mustahil juga organisasi bisa berjalan dengan maksimal kalau tempat kantornya saja tidak ada. Jadi orang banyak jadi urus tetapi sekretariatnya tidak punya. Insya Allah akan kami adakan soal itu.
Terus yang selanjutnya Oke. Ini saya Pak. Siapa tahu bisa. Sama semua. semua kayaknya. Oh iya. Oke, sudah bagus. Selanjutnya soal apa namanya tadi prapon ya. Sesegera mungkin tidak harus menunggu sih. Artinya apa yang bisa kita tuntaskan dulu sambil berjalan. Karena ini PR kita banyak. Saya pikir saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya senior bahwa apapun yang menjadi kebutuhan kita untuk memajukan dunia poli, insya Allah saya akan selalu mensupport itu semua. Dengan kolaborasi bersama, saya meyakini betul bahwa pasti semuanya bisa kita lakukan dengan baik untuk kemajuan dunia perpolian kita di Sulawesi Tenggara. Jadi kita perlahan-lahan membenahi satu persatu. Yang pasti saya siap selalu mensupport apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan untuk memajukan dunia poli ke depan. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi? Masih ada satu. Ya mungkin olahraga. Satunya dulu gedung olahraga Pak. Seperti yang saya katakan tadi Pak. Kelemahannya kita kan Maksimalkan dulu yang ada kan. Nyari saja suaranya. Ya. Saya alami. tes. Jadi gini Pak, seperti yang saya katakan tadi, mungkin kan Bapak sebagai banggar ya, yang Bukan, Komisi 11. Komisi 11 terkait masalah pembangunan ya. Kelemahannya kita ya, di provinsi ini Pak, kita sesungguhnya tidak punya gedung olahraga yang standar. Di Kota Kendari itu sudah punya Pak, tapi tidak standar sekali dan sampai sekarang sudah tidak dimanfaatkan karena di KONI juga kemarin saya lihat hanya mungkin kegiatan-kegiatan. Mungkin Bapak bisa mencarikan solusi kita terkait gedung olahraga. Seperti katakan tadi Pak, event-event nasional itu rata-rata Pak di gedung olahraga. Nah kita ini kebanyakan di outdoor Pak. Bagaimana kita mau sukses kalau buat sendiri kita belum punya. Terima kasih Pak. Ya, tentu ini menjadi PR kita bersama karena Bapak Ibu sekalian, saya ini juga ingin berkunjung ke daerah-daerah lain dan saya menyaksikan itu hampir semua daerah-daerah lain fasilitas olahraganya memang sangat memadai. Nanti mungkin kita pikirkan bersama agar juga kita di Sultra ya kalau belum mampu menyamai mereka minimal kita ada dulu lah fasilitas olahraganya. Dan saya di DPR mungkin juga hampir setiap sekali dua minggu, besok sebenarnya saya ke Ambon lagi. Setiap saya berkunjung ke daerah, mereka saya lihat fasilitas olahraganya pada bagus-bagus. Nah, memang kita di Sultra ini yang menjadi PR kita bersama karena tapi kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa. Yang pasti keberadaan kita di PBPSI ini agar ada sumbangsi yang kita bisa berikan dan ada legacy yang kita bisa tinggalkan. Nanti saya akan upayakan di situ. Saya juga akan, karena kebetulan juga nanti bisa kita minta bantu juga lah ke Pak Menpora walaupun beda partai, beliau juga senior di HMI, jadi setiap saat kalau bertemu saya akan menyampaikan bahwa jangan hanya daerah lain yang diperhatikan soal fasilitas olahraganya, kalau bisa Sultra juga diperhatikan sehingga bisa sejajar dengan daerah-daerah lain juga. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak pimpinan sidang, peserta hadirin semua, para senior-senior. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan saya tidak mengecewakan apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.